Halo semuanya, perkenalkan nama saya Auliana Diva Rahma dengan NIM akhir 046 dari kelas PKC 2024. Hari ini kita akan belajar tentang hidrokarbon, lebih khususnya lagi tentang alkana. Materi ini akan membantu kalian memahami struktur, sifat, dan pentingnya alkana dalam kehidupan kita. Nah, tujuan kita hari ini adalah memahami konsep alkana, mulai dari definisi, rumus umum, tata nama, hingga aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah pembelajaran ini, diharapkan dapat menjelaskan definisi dan rumus umum alkana, menyebutkan tata nama alkana berdasarkan IUPAC, memberikan contoh alkana di kehidupan sehari-hari, dan menerapkan keterampilan proses sains. Nah, pernahkah kalian melihat ibu memasak menggunakan kompor gas? Senyawa hidrokarbon apa yang terdapat di gas LPG sehingga dapat dijadikan bahan bakar untuk memasak? Bahan bakar seperti gas alam terdiri dari metana atau CH4 dan bensin terdiri dari campuran alkana seperti oktana dapat terbakar karena mereka mengandung senyawa hidrokarbon, terutama alkana, yang memiliki sifat mudah bereaksi dengan oksigen dalam proses pembakaran. Nah, ketika melihat ibu memasak menggunakan kompor gas, bahan bakar yang digunakan adalah gas LPG kan. Gas LPG sebagian besar terdiri dari campuran hidrokarbon jenis alkana, terutama propana dan butana. Kedua senyawa ini termasuk ke dalam golongan alkana, yaitu senyawa hidrokarbon yang hanya memiliki ikatan tunggal antara atom karbon. Selain itu, dalam skala lain, seperti gas alam, bahan bakarnya adalah metana atau CH4, yaitu alkana paling sederhana yang hanya terdiri dari satu atom karbon dan empat atom hidrogen. Dan kenapa sih gas LPG dan gas alam bisa digunakan sebagai bahan bakar? Yaitu karena alkana bersifat mudah bereaksi dengan oksigen dalam proses yang disebut pembakaran. Apakah kalian masih ingat dengan hidrokarbon? Selain ada di LPG, hidrokarbon dapat ditemukan di mana lagi? Ternyata hidrokarbon itu bukan hanya di gas LPG saja loh. Kalau diperhatikan, banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang juga mengandung senyawa karbon. Apa aja sih contohnya? Kita bisa menemukan dalam gula, kayu, pupuk, minyak, plastik, bahkan di nasi yang kita makan setiap hari. Semuanya itu mengandung senyawa karbon yang jumlahnya sangat melimpah di alam. Nah, hidrokarbon secara sederhana sendiri itu apa sih? Secara sederhana, hidrokarbon adalah senyawa organik yang hanya tersusun dari dua unsur saja, yaitu atom karbon dan atom hidrogen. Karena hanya mengandung karbon dan hidrogen, hidrogen memiliki sifat-sifat khusus seperti mudah terbakar, tidak larut dalam air atau nonpolar, dan sering digunakan sebagai bahan bakar, bahan baku plastik, dan bahan pembuatan pupuk. Dalam senyawa hidrokarbon, khususnya pada rantai karbon, kita mengenal istilah primer, sekunder, tersier, dan kuartener untuk membedakan posisi atom karbon. Apa sih artinya? Posisi ini tuh ditentukan berdasarkan berapa banyak atom karbon lain yang diikat oleh satu atom karbon tertentu. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Berdasarkan jumlah atom karbon lain yang diikat, terdapat 4 kemungkinan posisi atom C dalam rantai karbon. Manakah atom karbon primer, atom karbon sekunder, atom karbon tersier, dan atom karbon kuarterner. Nah, suatu atom karbon yang mampu mengikat satu atom karbon lainnya dapat disebut dengan atom karbon primer. Contohnya yaitu C1, C9, C7, C8, C11, dan C6. Mari kita lihat lagi yang ini. Nah, di sini C1 itu dia berikatan dengan C2. Untuk C9 itu dia berikatan dengan C2. Untuk C7 dia berikatan dengan C2 juga. Untuk C8 dia berikatan dengan C3. Untuk C11 dia hanya berikatan dengan C10. Dan C6 hanya berikatan dengan C5. Karena hanya mengikat satu atom karbon, maka disebut dengan atom karbon primer.
Selanjutnya yaitu suatu atom karbon yang mampu mengikat dua atom karbon lainnya dapat disebut dengan atom karbon sekunder. Contohnya yaitu C10 dan juga C5. Mari kita lihat lagi. Untuk C10 itu dia berikatan dengan C11 dan atom C4. Untuk C5 dia tuh berikatan dengan C4 dan C6. Nah, karena hanya mengikat dua atom karbon saja, maka dinamakan dengan atom karbon sekunder. Selanjutnya, suatu atom karbon yang mampu mengikat tiga atom karbon lainnya dapat disebut dengan atom karbon tersier. Contohnya yaitu C4 dan C3. Mari kita lihat lagi. Untuk C4, dia tuh berikatan dengan C10, C3, dan C5. Untuk atom karbon C3, dia berikatan dengan C2, C4, dan C8. Nah, karena di sini berikatan dengan tiga atom karbon sekaligus, maka disebut dengan atom karbon tersier. Selanjutnya, suatu atom karbon yang mampu mengikat empat atom karbon lainnya dapat disebut dengan atom karbon kuaterner. Contohnya yaitu JC2. C2 di sini dia berikatan dengan C9, C1, C3, dan C7. Karena berikatan dengan empat karbon sekaligus, maka dinamakan atom karbon kuaterner. Nah, selanjutnya, apa yang dapat kalian amati terkait struktur molekul tersebut? Di sini terdapat metana dan etana ya. Untuk metana ini dan etana ini. Pertama itu mari kita lihat molekul metana. Molekul metana ini terdiri dari satu atom karbon yang berada di pusat, mengikat empat atom hidrogen. Bentuk susunan atomnya adalah simetris, membentuk struktur tetrahedral. Setiap sudut antara ikatan CH adalah sekitar 109,5 derajat. Selanjutnya yaitu mari kita lihat ke etananya. Pada etana ini ada dua atom karbon yang saling terhubung dengan ikatan tunggal. Ini. Masing-masing karbon juga mengikat tiga atom hidrogen. Nah, ini kan masing-masing dia mengikat tiga atom hidrogen. Jadi, struktur etana memiliki sedikit lebih besar daripada metana, tetapi bentuk dasarnya masih mempertahankan geometri tetrahedral di sekitar setiap atom karbon. Yang dapat disimpulkan dari pengamatan kita kali ini yaitu baik metana maupun etana memiliki ikatan tunggal antara atom-atomnya. Geometri molekulnya adalah tetrahedral di sekitar karbon. Yang ketiga, semakin banyak atom karbon, semakin kompleks struktur molekulnya. Yang keempat, metana adalah molekul kecil dan sederhana, sedangkan etana mulai membentuk rantai karbon. Nah, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana hubungan antara panjang rantai karbon dengan titik didih alkana? Perhatikan lagi bahwa metana hanya memiliki satu atom karbon. Etana memiliki dua atom karbon yang saling terhubung. Sekarang logikanya, kalau molekul semakin besar, misalnya dari satu atom karbon menjadi dua, tiga, atau lebih, maka gaya tarik antara molekul akan semakin kuat. Hal ini terjadi karena molekul yang lebih besar memiliki lebih banyak elektron dan permukaan kontak lebih luas untuk terjadinya gaya London atau gaya tarik antar molekul. Nah, di sini mari kita lihat mengapa metana memiliki titik didih lebih rendah daripada etana. Nah, metana memiliki titik didih lebih rendah daripada etana itu karena metana hanya memiliki satu karbon, sedangkan etana memiliki dua karbon. Yang kedua, alkana memiliki gaya dispersi London yang semakin kuat jika molekul lebih besar. Karena metana lebih kecil, gaya tarik-menariknya makin lemah dibandingkan etana. Yang ketiga, molekul metana lebih ringan dibanding dengan etana, sehingga lebih mudah menguap. Nah, perhatikan baik-baik grafik di sebelah kanan. Apa sih yang dapat kalian amati dari grafik yang tersedia ini? Nah, kenapa sih di sini kok ada
alkana rantai lurus, alkana rantai cabang. Terus kenapa ini kok dua-duanya sama-sama lurus, sama-sama naik? Nah, grafik ini menunjukkan hubungan antara jumlah atom karbon dalam molekul alkana dengan titik-titik alkananya. Dan apa pola atau hubungan yang bisa kalian amati dari grafik ini? Nah, kalau kita perhatikan ya, semakin banyak jumlah atom karbon, maka titik-titik alkana semakin tinggi. Baik untuk alkana rantai lurus maupun alkana bercabang. Tren kenaikannya lebih terlihat jelas. Mengapa alkana lantai lurus memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan alkana bercabang, padahal jumlah atom karbonnya sama? Mengapa? Karena alkana rantai lurus memiliki luas permukaan molekul yang lebih besar, sehingga gaya tarik antar molekul atau gaya Londonnya lebih kuat. Sementara alkana bercabang berbentuk lebih kompak, jadi gaya tariknya lebih kecil sehingga lebih menguap. Kesimpulan yang didapat dari grafik ini yaitu semakin panjang rantai karbon, semakin tinggi titik didihnya. Yang kedua, alkana rantai lurus punya titik didih lebih tinggi daripada alkana bercabang. Perhatikan baik-baik gambar molekul di sebelah kiri dan poin-poin di sebelah kanan. Dari yang kalian lihat, apa unsur utama penyusun hidrokarbon? Jadi, hidrokarbon hanya terdiri dari atom karbon dan hidrogen yang terikat oleh ikatan kovalen tunggal. Sekarang, coba perhatikan bentuk rantai karbonnya. Nah, rantai karbon yang terbentuk itu ada rantai lurus, rantai bercabang, dan rantai siklik. Selanjutnya, lihat susunan atom di sekitar karbon. Kira-kira seperti apa bentuk geometri di sekitar satu atom karbon? Nah, Kak, tadi ya, itu bentuknya itu tetap geometri tetrahedral dengan sudut sekitar 109,5 derajat. Nah, mengapa hidrokarbon memiliki ikatan yang cukup kuat antara atom karbon dan hidrogen? Itu karena ikatan kovalen tunggalnya stabil dan kuat. Nah, langsung saja kita lanjut ke materi hidrokarbon alkana. Apa itu alkana? Sudah ada di sini ya, bahwa alkana didefinisikan sebagai suatu senyawa hidrokarbon yang hanya terdiri dari ikatan tunggal. Senyawa ini tergolong senyawa tak jenuh. Maka dari itu, setiap karbon pada molekul terikat dengan hidrokarbon di setiap lokasi yang ada. Alkana itu sendiri memiliki rumus umum yang sangat sederhana, yaitu CnH2n plus 2. Artinya, jika jumlah karbon adalah N, maka jumlah hidrogennya 2 kali lipat N ditambah 2. Contohnya itu jika N sama dengan 1 atau metana itu CH4. Jika N sama dengan 2 disebut etana atau C2H6. Jika N sama dengan 3, maka disebut propana atau C3H8. Dan seterusnya mengikuti pola sederhana ini. Nah, bagaimana sih kita memberi nama senyawa alkana ini? Untuk rantai lurus tanpa cabang, nama senyawa mengikuti jumlah atom karbon. Nah, kita tuh bisa menambahkan awalan N jika perlu menegaskan bentuk normal. Lalu gunakan nama sesuai tabel deret alkana, seperti metana, heksana, propana, butana, dan seterusnya. Seperti contoh yang ada di bawah ini. Nah, kalau rantainya bercabang, ada langkah-langkah yang harus kita lalui. Yang pertama itu tentukan rantai utama. Pilih rantai karbon terpanjang. Kalau ada dua pilihan sama panjang, pilih yang lebih banyak cabangnya.
Yang kedua itu, mulailah dari ujung yang lebih dekat dengan cabang supaya nomor cabangnya kecil. Yang ketiga, kalau jumlah nomor cabang sama, pilih yang memiliki angka terkecil di posisi cabang. Yang keempat, kalau masih imbang, pilih penomoran sehingga cabang lebih besar berada pada nomor lebih kecil. Contoh, jika cabang dari sisi kiri lebih dekat, maka penomoran dari kiri. Tapi kalau dari kanan lebih dekat, ya boleh saja dimulai dari kanan. Untuk penulisan namanya itu, yang pertama itu nomor cabang, nama cabang, lalu nama rantai utama. Kalau ada cabang yang sama, gunakan awalan di. Itu untuk 2, tri 3, tetra 4, dan seterusnya. Jika cabangnya berbeda, kita tulis berdasarkan urut abjad. Harus diingat ya bahwa nomor cabang harus ditulis semua. Nomor cabang digabung dengan awalan di, tri kalau cabangnya sama. Jika cabangnya berbeda, tetap harus diurutkan abjad. Ini contoh untuk penamaannya. Seperti 3 etil, 2,3 dimetil heksana, 2,5,5 trimetil heksana, 3 etil, 5 metil heptana. Nah, di sini ada contoh penamaan hidrokarbon alkana. Yang pertama itu ada 3 etil, 2, dimetil heksana. Nah, tiganya itu dari mana? Tiganya itu dari, menghitungnya dari kanan. 1, 2, 3. Nah, di sini ada cabang C2H5. C2H5 tadi kan, di sini ada contoh penamaan hidrokarbon alkana. Ada 3 etil, 2,3 dimetil heksana. Nah, 3 etil tuh dari mana? Menghitungnya dari sebelah kiri. 1, 2, 3. Karena di urutan ketiga ini ada cabang C2H5. Nah, tadi kan C2H5 kan dia kan etil. Maka dinamakan 3 etil. 2,3 dimetil heksana. 2,3 ini dari sini. 1, 2. Kan di sini kan ada CH3. CH3 tadi kan namanya tuh metil. Maka ditulis 2,3 menghitungnya dari sini 1, 2, 3 karena berada di posisi ketiga maka dinamakan metil juga. Nah, ini kan ada 2 metil, maka dinamakan dimetil heksana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang disebut heksana. Jadi 3 etil, 2,3 dimetil heksana. Selanjutnya ada 2,5,5 trimetil heksana. 2,5 ini menghitungnya dari kanan dulu. 1, 2. CH3 tadi kan juga metil. Jadi, di duanya ditulis dulu. Habis itu dihitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini ada cabangnya. Ada cabang metil juga, ada 2. Jadi, karena berada di urutan kelima, maka 2,5,5. Karena terdapat 3 cabang metil, maka dinamakan trimetil heksana. Selanjutnya ada 3 etil, 5 metil heptana. Gimana gimana menamakannya? Menamakannya tuh yang ini tuh dari kiri. 1, 2, 3. Karena di urutan ketiga ini ada cabang C2H5. C2H5 tadi kan etil. Maka dinamakan 3 etil. Terus 5 metil heptana. Ini menghitungnya dari
Ini 1, 2, 3, 4, 5. Karena di urutan kelima ini ada cabang CH3, yaitu metil, maka ditulis 5 metil heptana. Heptana ini tuh rantai utamanya. Nah, kesimpulan yang dapat kita pelajari hari ini itu yang pertama, beberapa alkana itu berwujud gas, cair, atau padat pada suhu kamar, tergantung pada panjang rantai karbon. Alkana mudah terbakar dan digunakan sebagai bahan bakar. Yang ketiga, titik didih meningkat seiring dengan bertambahnya panjang rantai karbon. Yang terakhir, alkana nonpolar dan tidak larut dalam air. Terima kasih sudah memperhatikan pelajaran hari ini. Semoga materi tentang alkana ini bisa membantu memahami lebih dalam tentang hidrokarbon dan kimia organik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.